Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga pada sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Ya, ini kita mau trading teman-teman di XAUSD Gold dengan memulai modal itu di 100 USD. Nah, bagaimana cara kita mengelolanya? Tentunya kita akan bahas teman-teman. Barangkali teman-teman ingin memulai trading di XAUSD ini dengan modal 100 USD. Nah, ini nanti bisa sebagai gambaran lah ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan cocok atau tidak, nyaman atau tidak dengan pribadi masing-masing ya. Ya, kalau saya teman-teman di modal segini, modal 100, nah ini kita bahas terlebih dahulu untuk resikonya, dimana kalau risknya ini saya pasang di 5% ya, 5% artinya itu di 5 USD sekali trading ya, sekali entry itu resiko saya 5%. Nah, kenapa sampai di 5%? Nah, ini di XAUSD ini saya selalu pasang SL-nya itu di 50 pip ya. Jadi nanti dia lot size-nya di 0,01 sehingga jika SL itu kena di 5 USD. Jadi 5% dari 100 USD teman-teman ya. 5% dari modal. Nah, itu yang saya resikokan. Nah, apakah bisa dikurangi, Bang? Menurut saya sih kalau mau dikurangi paling mentok di 4 lah teman-teman ya. 4%. Tapi itu pun udah termasuk kecil teman-teman ya, karena kita uh, harus pasang nanti di 40 pip, sedangkan jarak space 40 pip di XAUSD ini sangat tipis teman-teman. Jadi itu kenapa saya pilih di 50 pip, karena menurut saya sudah cukup lah di 50 pip teman-teman. Sebenarnya masih dekat untuk jaraknya, tapi saya tidak mau kasih lebih dari 50 pip. Nah, jadi makanya saya pasang itu resikonya di 5%. Mentoknya paling di 4% lah teman-teman ya, 4 USD. Nah, itulah yang paling mentoknya. Lalu bagaimana jika kita ingin menurunkan lagi? Kalau ingin menurunkan lagi, jangan di XAU USD teman-teman ya. Nanti bisa dipilih di Euro USD, bisa dipilih di GU. Nah, itu bisa nanti di 3% atau 30 pip untuk stop loss-nya. Jadi, kalau di XAU USD ini ya bagi saya itu yang enaknya itu ya saya harus pasang di 5% untuk resikonya. Nah, bagaimana dengan reward? Untuk rewardnya saya itu pasang RR-nya nanti 1:1 minimal, maksimalnya 1:2. Jadi bisa kita dapat di 5% sampai 10% untuk reward atau profitnya. Nah, jadi itu perbandingannya teman-teman ya. Yang jelas kita harus tahu dulu nih mengelola uh, saldo yang kita punya atau modal kita ya. Kira-kira seperti itu untuk risk dan reward ya. Oke, sekarang kita masuk aja ke analisa. Kita coba cek dulu. Gold kembali turun ya, turun lalu naik lagi nih. Coba kita cek di H4. Oke, di H4 dia kena di zone ini ya. Oke, dia mengalami kenaikan membentuk candlestick bullish. Nah, ini kita bisa mencari peluang buy nih teman-teman ya. Ada candlestick bullish di sini. Kita lanjut dulu ke H1. H1 belum begitu detail nih. M30. Oke, kita punya area demand di sini di M30. Lanjut di M15. Ya, di zone ini belum ada body break ya. Kalau di M15 ya, itu masih di sweep. Ada potensi nih turun dulu nih teman-teman. Oke, kita lanjut ke M5. Ya, di M5 seperti ini. Di sini dia sudah membuat sideways nih. Ya, ini dia tidak break. Harga saat ini berada pada area demand. Ya, tapi demand ini teman-teman tidak mampu ya untuk ngebreak resisten yang terbentuk di sini ya. Dia masuk ke zone ini, tapi dia hanya sampai di sini turun naik lagi ke sini. Ya, jadi dia belum mampu nih untuk ngebreak resisten yang baru terbentuk di sini. Nah, jadi ini ada potensi nih teman-teman untuk turun lagi nih. Ya, jadi kita mau cari dulu area kita untuk posisi buy atau demand. Kita masuk ke M1.
Oke, kalau di M1 masih ada zone area demand di sini. Selanjutnya di zone ini, ya lanjut ke sini kita refine di zone ini. Oke, jadi kita punya 3 area nih, area terdekat ya. Ya, di sini teman-teman kita harus tunggu dulu nih supaya aman ya untuk entry-nya ya. Di area saat ini ya, ini area yang sangat beresiko nih. Karena di sini dia sudah membentuk sideways nih, artinya ada pelemahan untuk membuat kenaikan. Oke, jadi ini yang harus kita tunggu dulu ya. Tidak bisa asal entry teman-teman ya. Kita tunggu dulu, nanti kita harus masuk lagi ke market, kita cek dulu bagaimana pergerakan selanjutnya. Oke teman-teman, ini harga sedang berada di zone area entry kita ya. Oke, di sini kita akan ambil posisi buy-nya. Oke, ini langsung kita hajar ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ini adalah zone yang menurut saya bagus nih teman-teman ya. Dimana area zone ini merupakan area konsolidasi sebelumnya ya. Nah ini teman-teman ya, jadi pas banget nih, langsung kita ambil aja kesempatan ini ya. Oke, nanti kita akan take profit teman-teman secara manual, kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Oke teman-teman, ini sudah bisa kita panen sebagian ya, 2 layer. Jadi ini memang sengaja di 3 layer ya, karena apa? Karena memang ini adalah momentum yang bagus nih. Tinggal kita set aja SL plus-nya di sini. TP kita di atas ini. Oke, seperti ini ya. Jadi sekali entry aja kita sudah lumayan nih teman-teman ya. Oke, tinggal kita tunggu teman-teman, nanti kita lihat bagaimana hasil entry kita ini. Semoga berhasil masuk ke take profit. Ya, balik lagi dia. Kencang banget ya. Dia naik kencang, turun juga kencang nih. Wah, kacau market ini. Ya, seperti ini ya. Wow. Ya, jadi kita tunggu dulu teman-teman. Kalaupun harga nanti masuk ke zone ini, kita bisa entry 1 kali lagi ya. Sebenarnya ini sudah lumayan teman-teman ya. Di 23 ya. 23, sekian. Tapi kalau memang nanti masuk ke zone ini, kita akan entry kembali ya. Atau kita pasang aja buy limitnya di sini. TP 1000 poin. Oke, seperti ini ya. Jadi kita tinggal tunggu nanti. Semoga berhasil ke trigger ya. Oke, ini sudah berhasil ke trigger ya. Tapi berbahaya nih teman-teman. Potensi turun lagi nih. Ya, jadi kita kirim aja teman-teman ya. Next kita akan entry lagi. Karena memang sudah dapat juga targetnya ya. Di 20 USD aja sudah oke teman-teman ya. Kalau kita modal 100-an seperti ini. Karena ini kita sudah dapat di angka 20% ya, atau 20 USD. Jadi menurut saya ini sudah persentase yang cukup bagus nih teman-teman ya. Karena mengingat saldo kita hanya di 100 USD. Dapat di 20% itu sudah bagus sekali teman-teman ya. Jadi memang di 5%, 10% itu juga sudah sangat bagus teman-teman. 1:1 atau 1:2. Jadi yang paling penting adalah menjaga risk management, tetap dipasang stop loss-nya sesuai dengan kemampuan ya, atau trading plan di berapa persen dari modal ya. Jadi kalau kita selalu konsisten dengan risk management, nah maka kita akan terjauh dari yang namanya margin call teman-teman. Ya, jadi itulah teman-teman cara saya untuk memanage ataupun mengelola saldo dengan modal 100 USD trading di XAUUSD ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Salam profit dan tetap semangat. Mengelola saldo dengan modal 100 USD trading di XAUUSD ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Salam profit dan tetap semangat.